Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Kali ini saya punya satu pertanyaan tentang bayi. Apakah bayi dilahirkan suci tanpa dosa? Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa bayi itu tidak mempunyai dosa, alias bayi terlahir suci. Menurut saya, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Karena sekalipun bayi belum bisa berbuat atau melakukan dosa, dia tetap berdosa. Kenapa? Karena dia dilahirkan dari ibu yang berdosa, terkecuali Yesus Kristus ya. Di sini yang saya bahas bukan Yesus. Seorang bayi bisa dikatakan suci kalau ia dilahirkan dari seorang yang bukan manusia keturunan Adam. Namun fakta Alkitab sendiri berkata bahwa manusia pertama adalah Adam. Artinya tidak ada manusia pertama yang lainnya selain dari Adam. Adam adalah manusia pertama. Kalau Adam adalah manusia berdosa juga, lalu apa bedanya dengan bayi-bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu yang berdosa? Apakah kita mau mengatakan bahwa sekalipun manusia adalah berdosa, tetapi bayi tetap tidak berdosa? Alasannya karena bayi belum berbuat atau melakukan dosa. Terkecuali bayi tersebut sudah besar, baru dia melakukan dosa. Oke, sekarang saya akan bertanya kembali kepada orang-orang yang mempunyai pemahaman seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah ibu yang melahirkan bayi tersebut tidak punya dosa, alias dosa perbuatan? Jadi, kita beranggapan saja si ibu yang melahirkan bayinya itu dia tidak punya dosa asal. Ini anggapan saja ya, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa semua manusia itu punya natur dosa. Nah, bayi ini dilahirkan dari seorang ibu yang mempunyai dosa perbuatan. Lalu Anda mengklaim bahwa bayi itu terlahir suci. Apakah ini logis? Tentu ini tidak logis ya saudara-saudara. Kenapa? Karena sekalipun kita beranggapan ibu bayi tersebut tidak punya dosa asal, tetapi ibu bayi tersebut punya dosa perbuatan. Entah dosanya banyak atau tidak, yang namanya satu dosa ya tetap dosa. Tetap itu dosa. Jadi bayi tersebut tetap adalah bayi yang berdosa sekalipun dia belum berbuat dosa. Kenapa? Ya kembali lagi di jawaban di atas tadi yang saya sudah uraikan. Karena bayi tersebut dilahirkan dari ibu yang berdosa. Saya berikan contoh. Ada orang yang hamil di luar nikah. Bahkan dia hamil atau mendapatkan anak dari hubungannya dengan suami orang. Laki-laki tersebut mendapatkan anak dari hasil hubungannya dengan istri orang. Lalu tiba-tiba si perempuan itu melahirkan seorang bayi. Dan apakah Anda mau mengatakan bahwa ini adalah bayi yang terlahir suci? Hello, di manakah akal logika sehat Anda? Bagaimana Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Tuhan menciptakan seks bukan untuk melakukan sembarang atau bebas. Kalaupun sudah dilakukan seperti itu, melakukan sembarang, melakukan bebas, artinya seks sudah disalahgunakan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia sudah dicemari dosa. Adalah pemahaman yang bodoh kalau dia mengatakan bahwa bayi itu terlahir suci hanya oleh karena alasan bayi tersebut belum bisa berbuat dosa. Ini tidak logis. Adalah masuk akal kalau kita mengatakan bayi itu tidak berdosa atau bayi itu terlahir suci jikalau ia dilahirkan bukan dari seorang manusia keturunan Adam. Tapi faktanya tidak seperti ini. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bayi sebelum dia berbuat dosa, dia tetap berdosa. Dosa terdiri dari dua macam. Ada sifat dosa dan ada perbuatan dosa. Kita bisa membandingkan dengan Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan, di situ ada kata semua orang. Semua orang berarti termasuk bayi-bayi juga. Kecuali bayi bukan orang. Anak monyet pasti beranak monyet. Tidak mungkin beranak kambing. Begitupun manusia. Manusia berdosa pasti melahirkan anak manusia berdosa. Tidak masuk akal kalau manusia berdosa lalu melahirkan anak manusia yang tidak berdosa. Ini terkecuali Yesus ya. Karena di sini yang saya bahas bukan Yesus tetapi bayi.
lalu mengklaim bahwa bayi itu terlahir suci. Oke, salam sadar, salam toleransi. Semoga sadar. Terima kasih.